Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat ya. Berjumpa lagi dengan saya, Puria, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup yang benar. Daftar riwayat hidup biasa disebut dengan CV atau kurikulum vitae ya. Daftar riwayat hidup itu sangat penting ketika kita ingin melamar sebuah pekerjaan, maka perusahaan akan melihat bagaimana daftar riwayat hidup kita. Maka yang harus dicantumkan dalam daftar riwayat hidup harus yang benar-benar penting. Oke, bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup yang benar? Kita akan mulai ya. Yang pertama, yang harus ada di dalam sebuah daftar riwayat hidup yaitu data pribadi. Yang kedua, riwayat pendidikan. Yang ketiga, pengalaman bekerja. Yang keempat, pengalaman organisasi. Dan yang kelima adalah prestasi. Nah, sebenarnya ini masih bisa ditambahi lagi dengan kemampuan atau keahlian khusus ya. Misalnya kalian memiliki keahlian apa, bisa ditambahkan di dalam daftar riwayat hidup. Nah, perusahaan itu memiliki kebijakan yang bermacam-macam ya. Ada yang menginginkan calon karyawannya itu melamar dengan menuliskan surat lamaran dan juga daftar riwayat hidupnya dengan cara tulis tangan. Ada juga yang berupa file atau diketik ya. Nah, yang pasti ini adalah yang harus ada, bagian-bagian yang harus ada di dalam sebuah daftar riwayat hidup. Yang pertama ada data pribadi, kita akan langsung ke contoh daftar riwayat hidup. Yang pertama ada data pribadi. Apa saja yang harus dicantumkan dalam data pribadi? Yang pertama adalah nama lengkap ya. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Kemudian yang ketiga tempat tanggal lahir. Yang keempat alamat. Nah, alamat ini harus ditulis dengan lengkap ya. Kemudian yang kelima adalah kewarganegaraan. Yang keenam agama. Kemudian berikutnya ada status. Di sini status itu adalah status pernikahan ya, apakah masih lajang atau sudah menikah. Kemudian nomor HP, ini sangat penting, harus disertakan di dalam daftar riwayat hidup karena ketika nanti kalian akan diterima oleh perusahaan yang kalian lamar, maka mereka akan menghubungi kalian lewat HP. Maka nomor HP harus dicantumkan, kemudian email. Kadang perusahaan ada yang memberikan pemberitahuan atau informasi diterima atau tidaknya seorang pelamar itu lewat email. Kemudian yang berikutnya yang harus dicantumkan adalah riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan itu adalah riwayat pendidikan yang sudah kalian dapatkan. Misalnya mulai dari pendidikan terendah sampai pendidikan terakhir. SD, SMP, kemudian SMA atau SMK, kemudian universitas. Ya, silakan nanti ditulis di sini dicantumkan. Untuk SD maka nama SD-nya apa, kemudian tahun berapa mulai masuk dan lulusnya. SMP juga begitu, nama SMP-nya, kemudian tahun berapa masuk dan lulusnya, kemudian SMK sampai perguruan tinggi ya. Berikutnya adalah pengalaman bekerja. Nah, pengalaman bekerja di sini sangat penting untuk dicantumkan dalam daftar riwayat hidup karena perusahaan akan melihat bagaimana pengalaman kalian. Lalu bagaimana untuk yang fresh graduate? Dari mana pengalamannya? Kalau yang fresh graduate atau baru saja lulus sekolah itu tidak masalah. Silakan nanti ada caranya ya. Yang pertama untuk yang pengalaman bekerja ini silakan. Untuk yang SMK biasanya kan ada prakerin atau PKL, maka silakan ditulis di sini. Prakerin di mana? Misalnya di CV Sinar Jaya Malang. Nah, mulai kapan prakerinnya? Mulai bulan Januari sampai bulan apa gitu ya. Kemudian kalau memang pernah bekerja, maka bekerja di mana? Di perusahaan apa? Misalnya di PT Astra Honda Motor sebagai staf administrasi tahun 2018 sampai 2019. Ini misalnya seperti itu. Jadi silakan dicantumkan sebagai apa di perusahaan tersebut, kemudian tahun berapa, kemudian bekerja di mana lagi misalnya ya. Seandainya itu fresh graduate maka kan tidak ada pengalaman bekerja, itu tidak masalah. Kalau tidak ada pengalaman bekerja silakan ditulis fresh graduate, seperti fresh graduate maaf. Jadi masih
barusan lulus seperti itu ya. Berikutnya adalah pengalaman organisasi. Kalau memang ada, silakan dicantumkan. Kalau tidak ada, ya tidak perlu ya. Pengalaman organisasi misalnya kalian pernah menjadi ketua OSIS, kemudian pernah menjadi ketua BEM atau ikut organisasi-organisasi yang lain, boleh dicantumkan di situ ya. Kemudian prestasi itu juga sangat penting untuk bisa dicantumkan ya. Kalau memang ada, kalau tidak ada ya tidak masalah, tidak perlu dicantumkan. Prestasi apa saja, misalnya pernah menjuarai sebuah perlombaan, boleh. Atau juara apa saja yang pernah diraih misalnya. Kalau memang perlombaan tersebut punya gengsi atau perlu untuk dicantumkan ya. Nah, ini contoh lengkapnya seperti ini ya. Jadi yang pertama data pribadi ini seperti ini tadi ya. Nah, silakan ditulis seperti ini, dan yang terakhir jangan lupa untuk memberikan ini. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di akhir ya. Bahwa menunjukkan itu adalah daftar riwayat hidup yang sudah kalian tulis seperti itu. Jangan lupa di akhir itu diberi tanda tangan. Tanda tangan itu sangat penting, harus dicantumkan bahwa menunjukkan itu daftar riwayat hidup yang sudah kalian buat. Nah, seperti itu contoh penulisan daftar riwayat hidup ya. Silahkan kalian buat seperti ini. Nah, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.